Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Joya Margareta Sregar. Dan saya sendiri Muhammad Fajar Dwiandra Tanjung. Nah, kami di sini akan menjelaskan bagaimana simulasi setting relay proteksi dengan menggunakan ETAP 2021. Selamat menyaksikan. Baiklah, kami di sini sudah membuat rangkaian single line diagram menggunakan ETAP 2021. Untuk awal-awal kami akan menjelaskan beberapa komponen yang kami gunakan. Untuk pertama komponen itu ialah power grid, di mana tegangan yang kami gunakan 150 kV. Untuk komponen yang kedua, kami menggunakan dua trafo, di mana trafo tersebut adalah trafo step down dari 150 kV menjadi 20 kV. Untuk komponen yang ketiga, kami menggunakan dua beban lam di tegangan 20 kV. Untuk yang komponen keempat, kami menggunakan dua trafo step down, di mana dari tegangan 20 kV menjadi 400 volt. Untuk komponen yang kelima, kami menggunakan dua beban lam, di mana beban tersebut memiliki 380 volt. Untuk komponen yang keenam, kami menggunakan bus bar. Kami menggunakan 7 buah bus bar. Untuk komponen yang ketujuh, kami menggunakan dua kabel. Untuk komponen yang ke-8, kami menggunakan 11 relay. Untuk komponen yang ke-9, kami menggunakan CT, di mana kami menggunakan 11 buah CT. Untuk komponen yang terakhir, kami menggunakan CB, di mana kami menggunakan 11 buah CB. Baiklah, selanjutnya sebelum kita mensimulasikan sistem proteksi yang ada, kita akan mensimulasikan yaitu load flow analysis. Untuk kita mendapatkan I nominal untuk kita men-setting relay yang kita gunakan. Oke, selanjutnya kita runkan load flow analisisnya dan dia didapatkan arus-arus pada setiap bus maupun pada setiap beban. Sesudah kita mendapatkan I nominalnya, saya akan menjelaskan alasan-alasan penempatan relay-relay yang kami tempatkan. Yang pertama yaitu adalah relay yang pertama. Relay ini untuk menjaga bus bar 150 kV dan power grid. Oke, selanjutnya yaitu di daerah 20 kV. Yang dimana sebelum dan sesudah trafo saya mendapatkan relay proteksi untuk menjaga si trafo. Oke, selanjutnya pada busbar 20 kV yaitu pada beban lam saya juga memberikan relay untuk menjaga busbar dan juga menjaga beban. Selanjutnya pada bagian distribusi penurunan dari tegangan 20 kV ke 400 volt. Sebelum dan sesudah trafo, saya juga memberikan relay untuk menjaga busbar trafo dari gangguan hubung singkat. Begitu juga pada bagian yang kanan juga seperti itu, hanya rating tegangan MVA-nya saja yang berbeda. Selanjutnya kami akan menjelaskan settingan relay yang kami pakai. Relay yang digunakan yang pertama untuk CT-nya memiliki rating primary 200 ampere yang lebih dari I nominal yang mengalir pada busbar 150 kV. Untuk CB, rating yang saya bikin adalah untuk kilovoltnya di rate 170 kilovolt, rate ampernya 1250 ampere. Dan untuk relay, inputnya itu dari CT itu sendiri,
outputnya yaitu CB pertama, dan di OCR-nya saya menggunakan dua settingan yaitu overcurrent dan instantaneous. Oke, untuk pickupnya saya membuat pickupnya itu di 140 karena I nominalnya berada di 131 ampere. Begitu juga di instantaneous di 150 ampere. Berikutnya relay yang kedua, I nominalnya kan 85,2 ampere. Rating CT-nya yang kami gunakan yaitu di primary-nya 100 ampere, dan untuk CB-nya di rate 170 kV, di rate ampere-nya 800. Untuk relay inputnya yaitu di CT itu sendiri, outputnya di CB, dan OCR-nya juga saya menggunakan dua settingan yaitu di overcurrent dan instantaneous, dengan pickupnya di overcurrent itu di 90 dan di settingan kedua yaitu di 90 juga. Di relay yang kedua, relay yang ketiga, I nominalnya di 46,7 ampere dengan settingan rating primary di CT-nya itu di 100 ampere dan sekundernya di 5, dan di CB ratingnya di rate kilovoltnya di 170, rate ampere 800, dan untuk overcurrent relay-nya itu sendiri inputnya yaitu di CT-nya, outputnya di CB, dan OCR-nya juga menggunakan dua settingan yaitu overcurrent dan instantaneous, dengan pickupnya itu di 51 ampere karena I nominalnya 46,7. Untuk instantaneous di 62 ampere. Oke, selanjutnya di dua relay setelah trafo di step down 20 kV. Yang pertama, karena arusnya sudah 638,9, rating CT-nya itu yang kami bikin di 700 ampere, di secondary-nya 5 ampere. Rating CB-nya yaitu di 25 kV, rate ampere 1600, dan relay-nya input CT-nya yaitu input si relay-nya adalah CT, outputnya yaitu adalah CB. OCR yang digunakan juga dua settingan di overcurrent dan instantaneous, dengan pickup di overcurrent-nya yaitu di 623. Outputnya saya akan naikkan di 644. Oke, dan instantaneous di 700. Oke, selanjutnya yang relay yang setelah di feeder yang kedua setelah trafo step down 20 kV dengan arus 350,6 ampere. Kami bikin di rating CT-nya di primary-nya 400 ampere dengan secondary 5 ampere. Dengan CB-nya rate kilovoltnya di 25 kV, rate ampere-nya 1600, dan di OCR-nya itu sendiri inputnya adalah si CT, outputnya di CB sama seperti yang lain, dan di OCR-nya menggunakan dua settingan di overcurrent dan instantaneous. Di overcurrent menggunakan extremely inverse dengan pickupnya itu 356 ampere dan instantaneous di 400 ampere dengan time dial sebagai berikut. Selanjutnya di video pertama saya membuat relay untuk menjaga beban
dengan arus minimal nominal 585,2 ampere. Jadi rating CT-nya di 600 ampere. Oke, di CB-nya itu sendiri saya menggunakan rate covernya di 24 kV, rate ampere 1250. Dan relaynya input sama outputnya sama yang sebelumnya, jangan membedakan CB dan CB-nya. Nah, di OCR-nya itu sendiri hanya satu settingan, yaitu hanya menggunakan over current dengan IC di extremely inverse dengan pickup di 600 ampere karena nominalnya 585 ampere dengan time dial 0,025. Relay selanjutnya yaitu adalah relay untuk menjaga busbar 20 kV dan primary dari trafo step down dari 20 kV ke 380 atau 400 volt dengan arus yaitu arus minimalnya nominal 53,6 ampere. Jadi rating CT-nya kami bikin di 150 ampere. Di CB-nya itu kami buat di 24 kV, di rate ampere-nya di 800 ampere. Dan di OCR-nya itu sendiri inputnya adalah CT dan outputnya adalah CB. Dan di OCR sendiri kami menggunakan dua settingan, yaitu di overcurrent dan instantaneous dengan pickupnya itu di 63 ampere, instantaneous di 64,2. Oke, selanjutnya yaitu relay yang dipasang untuk menjaga secondary pada trafo, busbar di 380 volt dan pada beban. Nah, pada load flow analysis arus nominal pada bagian ini yaitu di 2681. Jadi rating di CT-nya itu di primary 3100 dan secondary-nya itu adalah 5. Dengan CB-nya yaitu rate kilovoltnya di 12 kV dan rating ampere di 3150. Nah, untuk settingan pada OCR-nya yaitu input di CT input, outputnya adalah CB, dan OCR-nya menggunakan dua settingan yaitu overcurrent dan instantaneous dengan e-pickup-nya yaitu di 2697 di atas dari nominal berikut. Oke, feeder ini sudah selesai. Nah, feeder yang ini hampir sama seperti feeder pertama, hanya saja settingan arusnya hanya settingan arusnya saja yang berbeda. Untuk relay yang ini settingan arusnya itu ada di 63 ampere karena arus yang mengalir di 59,4. Dan yang untuk diisi relay beban pada feeder yang kedua menggunakan settingan di 300 ampere dan hanya satu settingan yaitu overcurrent di IC extremely inverse dengan time dial 0,027 dengan CT-nya rating CT di 400, secondary 5 dan CB-nya itu di 24 dan 1250 ampere. Nah, untuk relay untuk menjaga busbar 20 kV primary trafo dan kabel arus yang mengalir adalah 59,4. Jadi rating CT-nya itu di 150, rate kilovoltnya 24 dan rating ampere-nya 800. Relaynya yaitu berjalan di 63 ampere. Nah, relay yang terakhir itu ada untuk menjaga secondary trafo distribusi turunan dari 20 ke 380 atau 400. Di rating CT-nya itu adalah 3100 ampere karena nominal 2971 dengan
CB, rate CB di 12 kV, rate ampere 3150 dengan inputnya adalah CT, outputnya adalah CB. OCR yang digunakan dua settingan, overcurrent dan instantaneous dengan pickup. Di pickupnya yaitu di 2976, begitu juga di instantaneous. Baik, itu saja mungkin settingan dari relay-nya. Selanjutnya kami akan mencoba uh, menjalankan atau mensimulasikan sistem proteksi yang ada. Baiklah, kami akan mensimulasikan gangguan pada beban di feeder kedua di mana tegangan 20 kV. Ketika diberi gangguan pada beban feeder kedua, maka relay yang menjaga relay dan beban akan beroperasi. Nah, ketika relay yang tidak beroperasi, maka relay yang kedua yang menjaga trafo dan busbar akan beroperasi dan selanjutnya akan di backup pada relay yang menjaga busbar dan trafo primer. Setelah simulasi pertama sudah berjalan dengan baik, nah kami akan memberikan simulasi yang kedua, di mana kami akan memberikan gangguan pada output dari second trafo. Nah, di sini relay sudah beroperasi dengan baik. Ketika relay yang pertama itu beroperasi dari output second trafo tidak beroperasi, maka relay yang kedua akan beroperasi di mana dari busbar 150 kV dan primer trafo. Nah, selanjutnya akan di backup dari keluaran power grid. Baik, kami akan memberikan contoh simulasi yang ketiga, di mana kami akan memberikan gangguan pada beban feeder pertama di tegangan 380 volt. Nah, relay yang beroperasi itu relay yang pertama, di mana menjaga keluaran trafo distribusi dan beban itu sendiri. Nah, ketika relay yang pertama tidak beroperasi, maka relay yang kedua akan beroperasi, di mana menjaga masukan trafo distribusi. Nah, selanjutnya akan di backup relay yang ketiga, di mana menjaga keluaran trafo transmisi. Baiklah, simulasi yang kami kerjakan sudah selesai. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Joya. Nah, kesimpulan untuk simulasi ini kami menggunakan etap 2021, di mana hasilnya itu menunjukkan bahwa pengaturan relay yang tepat dapat memastikan keandalan dalam menangani gangguan arus lebih. Etap terbukti efektif dalam memodelkan sistem tenaga listrik dan menganalisis aliran daya serta mengoptimalkan proteksi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan mengenai simulasi proteksi dan aliran daya menggunakan aplikasi atau software etap. Itu saja, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih.